Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxl.com dan idxl TV bersama saya, M. Faizal, redaktur pelaksana idxl.com. Sektor logam dan mineral Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan strategis. Sektor ini memegang peranan vital di tengah volatilitas ekonomi global dan dinamika geopolitik yang terus berubah. Melalui kebijakan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah, Indonesia secara ambisius berupaya mentransformasi diri dari sekedar pengekspor bahan mentah menjadi pemain utama dalam rantai pasok global mineral kritis. Potensi ini didukung oleh kepemilikan cadangan mineral yang melimpah, terutama nikel. Namun realisasi potensi tersebut kini dihadapkan pada serangkaian tantangan eksternal dan internal yang kompleks. Tantangan utama yang membayangi ambisi Indonesia adalah penyusutan arus modal asing yang langsung atau FDI. Direktur PT Bank DBS Indonesia Lim Chu Chong menilai bahwa di tengah ketidakpastian global, daya tarik investasi asing berpotensi melemah. Dunia tengah menghadapi perlambatan ekonomi yang luas. Ini terjadi di kawasan-kawasan kunci seperti Cina dan Eropa yang secara historis merupakan mesin permintaan komoditas global. Lebih lanjut, pergeseran rantai pasok global yang dipicu oleh kebijakan tarif baru Amerika Serikat telah menekan volume perdagangan dan memicu koreksi harga komoditas energi dan non-energi. Kombinasi faktor ini diperparah oleh ketegangan geopolitik antara AS dan Cina, perang tarif, serta kekhawatiran terkait perubahan iklim dan disrupsi kecerdasan buatan atau AI secara kolektif yang terus menekan arus FDI. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, penurunan FDI menjadi kendala besar dalam upaya mendorong pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB yang lebih ambisius. Situasi ini diperparah oleh pelemahan investasi dari Cina yang menjadi salah satu penyumbang investasi luar negeri terbesar bagi Indonesia, khususnya di sektor logam dan pertambangan. Pelemahan arus modal ini dikhawatirkan akan menekan ekspansi industri hilirisasi, terutama pada sektor nikel yang tengah gencar dikembangkan. Tantangan kedua yang tak kalah pelik adalah dinamika harga komoditas dan logam itu sendiri. Pergerakan harga logam sangat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai dolar AS, mengingat mata uang tersebut digunakan dalam sebagian besar perdagangan logam global. Depresiasi dolar berpotensi mendorong kenaikan harga logam, namun pasar tidak lagi berperilaku seragam. Perlambatan upaya dekarbonisasi di beberapa negara maju, terutama di Eropa, juga turut mempengaruhi permintaan global terhadap energi bersih dan transisi ke kendaraan listrik. Kondisi ini membuat pasar logam semakin terfragmentasi dan sulit diprediksi. Fragmentasi diperburuk oleh kenyataan bahwa pasokan mineral kritis yang menjadi bahan baku utama transisi energi global sangat terbatas dan terkonsentrasi hanya pada beberapa negara produsen. Fenomena ini menciptakan disparitas harga yang signifikan antar negara dan wilayah. Bahkan untuk komoditas dasar seperti tembaga, harga logam tidak lagi mengikuti tren globalisasi murni, melainkan didorong oleh faktor geopolitik. Negara-negara semakin menggunakan kebijakan ekonomi untuk mencapai tujuan politik. Kecenderungannya berupa meningkatnya nasionalisasi dan regionalisasi, dan proteksionisme dalam rantai pasok mineral. Hal ini memaksa Indonesia untuk tidak hanya fokus pada efisiensi produksi, tetapi juga pada kemampuan bermanuver di kancah diplomasi ekonomi. Meskipun menghadapi gejolak global yang masif, Indonesia tetap menonjol berkat keunggulan strategisnya di sektor logam dan mineral. Indonesia adalah produsen utama nikel dunia, dengan kapasitas produksi yang melampaui 50% suplai global pada tahun 2024. Posisi Nusantara sebagai kekuatan dominan di pasar nikel menegaskan keunggulannya dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Keunggulan ini bukan hanya pada sumber daya mentah, tetapi juga pada kemampuan membangun ekosistem pendukung. Indonesia kini memiliki ekosistem komponen baterai paling lengkap di luar Cina. Beberapa lini produksi bahkan melampaui kapasitas negara-negara industri maju seperti Korea Selatan dan Jepang. Pertumbuhan industri kendaraan listrik atau electric vehicle atau EV domestik juga menjadi motor penggerak permintaan internal yang makin kuat. Ini seiring dengan produsen global memperluas kapasitas manufaktur mereka di Nusantara. Dengan regulasi yang efisien, konsisten, dan kepastian investasi yang baik, Indonesia memiliki peluang emas untuk memosisikan diri sebagai pusat produksi dan inovasi baterai EV di tingkat regional. Indonesia bisa memanfaatkan keunggulan mineralnya yang dikombinasikan dengan posisi geografis yang strategis. Kebijakan hilirisasi yang diterapkan pemerintah adalah kunci utama keberhasilan ini. Managing Director Global Head of Metals and Mining DBS Bank Ltd, Mike Zhang, mengungkapkan bahwa mineral kritis dianggap vital bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Namun potensi sumber daya tidak dapat diwujudkan tanpa kapasitas peleburan yang memadai. Indonesia sesungguhnya telah membuktikan efektivitas kebijakan pengelolaan dan peningkatan nilai tambah, terutama pada nikel.
Nilai ekspor nikel yang sebelumnya hanya berkisar 3,3 miliar dolar AS pada periode 2017 sampai 2018 melonjak fantastis menjadi hampir 34 miliar dolar AS pada tahun 2024. Kenaikan dramatis ini tidak hanya memperkuat penerimaan negara devisa secara signifikan, tetapi juga membantu memperbaiki defisit perdagangan secara fundamental. Meskipun nilai ekspor telah meroket, tantangan sebenarnya bagi Indonesia bukan lagi terletak pada ketersediaan sumber daya, melainkan pada kemampuan untuk mengembangkan industri dari hulu ke hilir secara komprehensif, sehingga nilai tambah yang tercipta di tengah dalam negeri dapat optimal dan berkelanjutan. Tantangan ke depan melibatkan beberapa aspek krusial. Pertama adalah keberlanjutan investasi. Arus investasi yang solid tetap dibutuhkan untuk mengoptimalkan hilirisasi yang sudah berjalan dan mengeksplorasi potensi mineral kritis lainnya selain nikel, seperti tembaga atau bauksit. Yang kedua adalah isu teknologi dan standar lingkungan. Dalam era global yang semakin menuntut praktik environmental and social dan government atau ESG, Indonesia harus memastikan bahwa industri peleburan atau smelter yang berkembang pesat menerapkan teknologi bersih dan standar lingkungan yang ketat. Kualitas produk hilirisasi harus mampu bersaing di pasar global yang mensyaratkan jejak karbon rendah, terutama untuk baterai EV. Aspek ketiga yaitu pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur energi. Kapasitas pengolahan mineral membutuhkan pasokan energi yang besar dan stabil. Idealnya dari sumber yang terbarukan untuk memenuhi tuntutan pasar global. Selain itu, tenaga kerja Indonesia juga harus siap menghadapi kebutuhan industri hilirisasi yang padat modal dan teknologi. Pergeseran dari ekonomi globalisasi ke ekonomi geopolitik menuntut Indonesia untuk terus memperkuat posisi tawar di tingkat internasional. Kebijakan larangan ekspor bahan mentah nikel yang sempat memicu sengketa di WTO menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mempertahankan nilai tambah di dalam negeri. Kedepan, langkah serupa pada mineral lain harus dilakukan dengan perhitungan geopolitik dan dampaknya yang matang. Dalam konteks ASEAN, Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Vietnam memang memiliki keunggulan mineral masing-masing. Namun Indonesia harus memimpin dalam mengembangkan integrasi regional dari hulu ke hilir agar rantai pasok kawasan menjadi tangguh dan tidak mudah didikte oleh kekuatan eksternal. Kesuksesan sektor logam dan mineral Indonesia di masa depan akan sangat tergantung pada kemampuan negara untuk menjaga kepastian regulasi, memitigasi risiko geopolitik, dan memastikan keberlanjutan lingkungan dari proyek-proyek hilirisasi. Dengan demikian, Indonesia dapat sepenuhnya memanfaatkan kekayaan mineralnya untuk mencapai status negara maju dan menjadi pemain kunci dalam transisi energi global. Demikian program The Editorial edisi kali ini. Saya M. Faizal pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.